وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada malam ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk menghirup udara segar, melanjutkan kehidupan, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan saja, di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin rahimakumullah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, hendak berubah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan datang bisikan-bisikan malaikat-malaikat kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang. Wa basyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, nya istiqomah itu memang bare, nya dua dosa tantangan itu namanya kerikil-kerikil di jalanan. Jadi kita sedang berjalan, kadang-kadang kaki tata ruang, kadang-kadang sandal putui, itu dalam perjalanan. Itu biasa, dan di sanalah ujian awak, gitu. Mulai awak pai ke rumah saji, ada sealangannya. Mulai awak pai ke surau, ada saya yang mengganggu. Semua itu adalah ujian bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang yang beriman, janganlah gara-gara harta, janganlah gara-gara anak, jangan gara-gara cucu, jangan gara-gara kehidupan dunia ini sampai menghalangimu untuk ingat kepada Allah. Jangan sampai gara-gara itu kesadualannya menghalangi awak untuk sholat,
menghalangi untuk ke surau. Dan itu adalah tantangan bagi kita. Maka kita lalui, kita jalani, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita bicara tentang sifat 20. Sifat 20 kemarin ada dibagi 4. Ada sifat nafsiyah, kedirian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitunya sifat wujud. Kemudian selanjutnya setelah sifat wujud itu artinya ada, agar kita lebih memahami dengan sebaik-baiknya sifat-sifat Allah tersebut. Karena sifat Allah boleh kita kaji dan boleh kita kupas atau kita bahas. Kemudian yang kedua termasuk ada di dalam, yaitunya sifat selanjutnya. Setelah sifat nafsiyah, sifat wujud itu ada namanya sifat salbiyah. Salbiyah itu artinya meniadakan, menolak, menyangkal yang tidak pantas, yang tidak cocok bagi Allah. Yaitunya satu, qidam. Kemarin sudah kita kupas itu. Artinya dahulu. Lawan daripada qidam adalah hudus. Hudus itu artinya baharu atau baru. Tidak mungkin Allah itu baru. Tidak mungkin Allah itu baru datang, baru jadi, dan segala macamnya. Dalilnya kemarin surah Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Gitu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah maha mengetahui segala sesuatu. Gitu. Itu yang sudah kita kupas kemarin. Yang kedua yaitunya sifat salbiyah itu baqo. Baqo itu artinya kekal, abadi selama-lamanya, tidak akan habis dan tidak akan hancur. Lawannya adalah fana. Fana itu artinya lenyap, bisa dia habis, bisa dia hancur. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kemarin kajian kita sampai di baqo, kekal. Kekalnya Allah tidak sama dengan kekalnya sesuatu atau makhluk. Karena makhluk kekalnya sifatnya sementara. Sementara itu bilo sampai habis. Habisnya kapan? Datang masanya. Kalau mungkin ibu-ibu di rumah ada atau di rumah awak ada air, awak dinginkan, beku dia, kan karihnya tuh. Batu es kalau di awak namanya. Coba taruh batu es itu. Berapa lama? Sekeras-kerasnya es batu atau batu es, lambat laun dia akan habis. Sampai kapan? Ya mungkin 1 jam atau 30 menit. Sampai di sanalah kekekalannya. Setelah itu dia akan fana, habis dia. Gitu. Jadi oleh sebab itu bahwa kekalnya, bakonya makhluk tidak sama dengan kekal atau bakonya Allah. Bako dan kekalnya Allah itu untuk selama-lamanya, tiada batas dan tiada hingganya. Jadi sampai sana kemarin tentang bicara masalah yang berkenaan dengan sifat Allah yang kedua, yaitunya sifat salbiyah. Kajian kita tentang baqo. Ada yang bertanya, Bapak Ibu, boleh
Hati-hati, sekarang ada orang yang mencoba-coba untuk mendangkalkan tauhid kita. Bapak Ibu yang rajin menonton, mungkin ada itu di televisi, di media-media massa, bahwa dia tidak yakin dengan dua kalimat syahadat itu dia dijamin masuk surga. Tidak mungkin katanya. Kalau tidak mungkin itu berarti dia bicara tatanan akal pemikirannya. Akal manusia itu terbatas. Karena Allah memberi 4 hidayah. 1 hidayah naluri, insting. Anak kecil dia basah, dia nangis, lapar dia nangis, atau dia ada ancaman dekat dia, dia nangis juga. Dia tidak enak badannya, dia nangis juga. Yang kedua hidayah panca indera, pengembangan hidayah pertama. Yang ketiga hidayah akal, pola pikir manusia. Akal manusia itu terbatas. Maka yang keempat ini tidak dipergunakannya oleh orang-orang yang mencoba untuk merusak akidah itu, atau disengajanya wallahu alam, yaitunya hidayah agama atau iman. Karena tidak semua yang bisa dicerna akal itu, tidak tamakan dia kado diakal-akalin juga, tidak bisa. Dia harus lari kepada iman. Kenapa? Tataran iman, masalah rukun iman, bicara masalah keimanan itu adalah masalah yang gaib. Yang gaib itu yang tidak nampak oleh mata kepala manusia. Makanya orang-orang yang seperti itu berusaha untuk merusak, mendangkalkan pola pikir umat. Dia tidak yakin, dia ragu dengan kalimat syahadat tersebut. Padahal Rasulullah telah menyampaikan, man qala akhiru kalami, sia yang mengucapkan di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalatil jannah, dia dijamin masuk surga. Sia yang di akhir kalamnya membaca kalimah la ilaha illallah, sementara dia tidak yakin. Jadi ada salah satu syarat syahadat yang dia langgar, yaitunya yakin. Kita sudah kupas kemarin itu syarat diterimanya syahadat seseorang hamba. Kan ada 7 itu. Salah satu adalah yakin, haqqul yakin. Ada qabul, ada diketahui, ada yakin. Dia tidak yakin tentang itu, rusak syahadatnya itu. Dalam kajian ilmu tauhid dia sudah murtad itu. Mungkin murtad pindah agama dia tidak, tetapi setidaknya dia murtad i'tiqad. Gitu. Murtad i'tiqad itu lain di mulut, lain di hati. Dia mengakui Islam itu, tetapi dia tidak mengakui tentang 2 kalimat syahadat. Dan dia malahan mengatasnamakan buya pula itu. Hati-hati. Jadi kalau buya itu lawannya buya lo gitu kan. Kalau kiai ya lawannya kiai pula gitu. Dia hati-hati. Itu bukan ulama. Kalau ulama dalam pandangan Allah dalam Al-Quran surah Fatir, innama yakhshallah min ibadih. Syukran. Orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah itu ulama itu. Jadi Bapak Ibu kalau menonton di televisi itu boleh silakan tonton sampai habis, tetapi jangan dicerna mentah-mentah pola pemikirannya. Itu pemahaman liberal, menyamakan semua agama sama. Tidak mungkin dengan 2 kalimat syahadat itu manusia masuk surga, tidak mungkin. Memangnya Aladin, memangnya film Barbie, kan seperti itu bahasanya. Saya mengutip saja dari bahasa yang dilontarkannya.
Jadi ada beberapa hal kesalahan dalam kajian ilmu tauhid yang dilanggarnya. Malah dia mengajak manusia untuk murtad. Na'udzubillah. Bayangkan itu. Murtad itu apa tuh Bu? Murtad pindah dari Islam, keluar agama. Diajaknya umat manusia untuk murtad. Kan bahaya itu. Jadi orang yang seperti itu adalah dallu wa adallu. Dia sesat menyesatkan. Kalau nyesat seorang itu. Tapi kalau sudah menyesatkan, ini bahayanya. Karena dia punya umat, punya jamaah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini tantangan akidah kita itu. Dicoba didangkalkan, ditipiskan agar umat itu semakin bingung, agar umat itu tidak meyakini dan tidak mempercayai lagi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Allah bersifat kekal atau baqo. Allah itu tidak akan fana, tidak akan lenyap dari apa saja. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiganya, sifat yang ada bagi Allah, sifat salbiyah, mukhalafatu lil hawadith atau mukhalifatuhu lil hawadith. Kan ada yang menyatakan seperti itu. Tidak sama dengan makhluknya atau tidak sama dengan ciptaannya. Allah jangan disamakan dengan sesuatu. Tidak boleh. Apakah Allah itu merah, putih? Apakah Allah itu terbang, bersayap, ada ruang dan waktu? Tidak boleh. Jadi Allah memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadith, tidak sama dengan makhluknya. Kalau sama dengan makhluk itu bukan Allah. Tak kala sama dengan makhluk, maka itu tidak bisa dikatakan dengan khaliq tersebut. Maka Allah menafikan salbiyah, Allah menolak, Allah menyangkal sifat-sifat yang seperti itu. Tidak mungkin Allah sama dengan sesuatu. Maka kalau dalilnya di dalam Al-Quran, mungkin kita hafal semua itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Level ya itu. La langsung dah hafal gitu. Apa artinya? Tidak sama atau Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Sabwi salah. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'. Gitu. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jangan menghayal lagi. Gitu. Kalau menghayal nanti itu tatanan akal. Seperti apa ya? Jangan seperti lagi. Itu sudah di luar alam akal, pola pemikiran manusia. Itu jatuhnya kepada iman, keyakinan, pemahaman. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, fallahu mukhalifun. Allah itu berbeda likulli makhlukun, dari makhluk, tiap-tiap makhluk, dari seluruh makhluk. Fallahu mukhalifun likulli makhlukin. Allah itu berbeda, tidak sama dengan makhluk. Min insanin, daripada manusia. Jadi Allah tidak sama dengan manusia. Manusia punya tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia.
Allah punya, manusia itu punya kaki, kaki Allah tidak sama dengan kaki manusia, jangan disamakan. Fallah mukhalifun likulli makhluk. Jadi Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan makhluk. Min insanin, dari golongan insan atau manusia, wa jinni, dari golongan jin, itu tidak sama. Apalagi kalau golongan jin. Wa malakin, dari golongan malaikat, Allah nggak sama, nggak serupa. Wa ghairiha, dan dari bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi maka di sanalah keterbatasan akal manusia. Tidak bisa dicerna oleh akal, bukan sesuatu hal yang tidak ada, tetapi itu adalah makanan iman, keyakinan, ke tauhid jatuhnya. Nah, gitu. Jadi kehebatan pemahaman iman itu tatarannya alam di luar akal manusia. Tidak sama dengan alam-alam yang nampak. Kalau yang nampak iyalah jalih gitu kan. Kamu percaya enggak sama tonggak? Enggak percaya. Enggak percaya tonggak itu dok. Oh iya, karena dia nampak. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, fallah mukhalifun likulli makhlukin. Allah itu berbeda dari tiap-tiap makhluk yang ada di alam ini. Makanya Allah itu adalah Khalik. Khalik itu yang menciptakan. Tarik ke bawah, makhluk. Allah tidak sama atau berbeda dari makhluk. Seluruh yang ada itu adalah makhluk selain daripada Allah. Gitu. Sebut salah. Saja itu makhluk. Cuman makhluknya kok banyak macam lain. Gitu. Ada makhluk nang kasai, ada makhluk nang laluye. Gitu. Nang kasai itu maksudnya nampak dia awak. Nang laluye itu tidak nampak di mata awak dah, tapi nyu ada. Gitu. Begitulah kehebatan dan kemahabesaran Allah. Jadi iman itu keyakinannya tingkat tinggi. Perenungan jatuhnya, jatuh ke dalam. Tapi tidak ia mata jatuh ke dalam dah. Kalau ia mata jatuh ke dalam tu lain situ itu mah. Gitu. Pemahamannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi fallah mukhalifun likulli makhluk. Allah itu berbeda dari tiap-tiap makhluk, min insanin, daripada golongan manusia, wa jinni, golongan jin, wa malakin, dan dari golongan malaikat-malaikat, wa ghairiha, dan lainnya. Fala yusihu ittisafuhu, maka tidak sah Allah itu bersifat fa'ausafin hawadis, bersifat baharu. Itu tadi itu. Jadi Allah itu tidak mungkin baru. Gitu. Jadi Allah mustahil, tidak mungkin bersifat baharu atau tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka bahasanya fala yusihu ittisafuhu ta'ala, maka tidak sah bagi Allah memiliki sifat-sifat fa'ausafin hawadith, sifat-sifat yang baru. Min syai'in, Allah itu punya anggota bisa berjalan, tidak. Wa qu'udin, Allah itu bisa duduk seperti duduknya manusia, tidak. Wa jawarih, Allah itu bisa punya memiliki anggota-anggota tubuh yang lainnya, tidak. Gitu. Jadi tidak bisa disamakan dan dibayangkan dengan makhluk. Jadi ukurannya bukanlah makhluk.
Karena Allah itu mukhalifatuhu lil hawadith, tidak sama dengan makhluknya atau ciptaannya. Ada yang bertanya, Bu, boleh? Ibu lah mengantuk-ngantuk nampak. Mau ceko banah lah ya. Nah, gitu. Mudah-mudahan kantu awak tu berindah ibadah di sisi Allah. Nah, gitu. Tapi kan hadisnya udah sering kita bacakan mah. Siapa yang duduk di majelis ilmu itu sama dia berjalan menuju surga. Walaupun nyawa jalan sedang mengantuk-ngantuk. Ah, gitu. Tapi jalan mengantuk lah. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat salbiyah yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadith, tidak sama dengan ciptaannya. Lawan daripada itu adalah mumatsalatuhu lil hawadith, sama dengan ciptaannya. Allah itu tidak mungkin sama. Nah, gitu. Mumatsalatuhu lil hawadith. Yang tadi mukhalafatuhu lil hawadith, lawannya atau sifat mustahilnya mumatsalatuhu lil hawadith, sama dengan ciptanya. Allah itu mukhalafatuhu, tidak mungkin sama, la yumkin, dan tidak akan pernah sama. Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka dilanjutkan, fahuwa ta'ala mumanazah, maka Allah Subhanahu wa taala munazzah, Allah itu adalah suci, anil hawari, daripada anggota-anggota tubuh. Jadi Allah itu tidak punya bahagian-bahagian anggota tubuh. Min famin, ada contohnya seperti Allah itu punya mulut, wa ainin, Allah itu punya mata, wa ghairiha, dan lainnya. Allah melihat, iya. Allah mendengar, iya. Berarti Allah melihat, punya mata, iya. Mata Allah sama dengan manusia? Tidak. Itu jawabannya. Melihat dengan apa? Dengan mata. Berarti Allah punya mata? Iya. Terus kalau Allah punya mata berarti sama. Yang sama itu yang tidak boleh ya. Berarti Allah sama dengan mata kita dong? Tidak. Itu jawabannya. Kenapa? Mukhalafatul lil hawadits. Allah itu tidak sama. Contohnya, contoh kecil saja. Awak kan punya mata. Ya Bu ya? Iya. Dindiang kau nampak Bu? Lain. Nanti balik dindiang lain nampak nih Bu? Tuh. Dah nampak dong. Berarti awak punya mata, iya. Allah punya mata, iya. Sama mata Allah dengan kita? Tidak. Itu jawabannya. Kenapa? Pandangan mata manusia itu terbatas. Nah, gitu. Itu diperhalus. Itu saja dulu. Bagi Allah yang dibalik itu, jangankan dibalik itu. Nah, gitu. Bahkan di dalam hadis dijelaskan ada semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Kira-kira bentuk apa? Semut hitam di atas batu hitam tengah malam loh. Itu nampak bagi Allah itu. Nanti itu kajiannya ilmu. Allah tahu itu. Gitu. Bagian ilmu nanti ada pembahasan setelah ini. Enak kalau ngaji sifat 20 itu diuraikan bagus. Bahkan daun yang jatuh. Daun yang jatuh tahu ya Bu ya, daun jatuh. Awak kan ada pohon di rumah awak. Lai pernah awak metong bara buah daun yang jatuh di rumah awak itu. Bagi Allah tahu itu. Daun-daun yang di hutan lebat itu Allah mengetahui. Ranting-ranting yang patah, Masya Allah, ilmu Allah itu tidak ada. Itu kajian babul ilmu nantinya. Sekarang mukhalafatuhu lil hawadits, Allah itu tidak. Kadang acok tak kaji, okay.
Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan ciptaannya. Jadi kepada umat Islam jangan menyamakan antara khalik dengan makhluk. Jangan menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan alam jagat raya ini. Tapi seluruh yang ada di alam ini itu adalah sifat yang diberikan Allah kepada makhluknya. Contoh salah satu kita, awak ku ada ya Bu ya? Ada kan? Wujud, awak ada. Adanya kita itu diadakan Allah. Nah gitu. Adanya Allah tidak sama dengan adanya manusia. Adanya Allah itu kidam dahulu, adanya kita manusia ini baru diadakan. Awak kapan tangga baru ah? Ambo 2009 balik 9 balik 75 adanya baru 74 75. Jadi tidak sama dengan adanya kita Allah itu. Ah gitu. Oh, kita ini berada di sini, iya, selama-lamanya tidak. Kita ini tidak bakal di sini. Itu urutan bawahnya. Kita ini akan lenyap, akan habis, akan pergi dari sini. Oh, berarti kita selamanya tidak selama enggak. Nah, gitu. Apakah sama kita dengan tiang-tiang enggak? Mukhalifatul lil hawadith. Nah, gitu. Jangankan Allah kita sama enggak sama. Jangankan awak nanado di dalam gua, anak joaya saja ada genetikanya tuh, ndak sama. Nah kan itu apa namanya itu, yang itu tuh, apa nama, sidik jari itu, nah kan ndak sama itu, ya Bu ya. Seluruh manusia tak sama. Ayah Joana saja. Nantilah ya jondehnya ayah Joana kan itu genetikanya tuh, anak itu kan dari ayah tuh secara hukum apanya enggak sama itu. Apalagi kalau Allah disamakan dengan makhluk, enggak jauh. Nah, gitu. Jadi manduduan pemahamannya seperti itu. Allah ada sama ada Allah dengan ada makhluk tidak. Gitu. Allah itu kekal, iya. Kekal Allah sama dengan kekal makhluk, tidak. Makhluk itu dia akan fana. Allah itu seperti apa? Mukhalafatul lil hawadin, tidak sama dengan ciptaannya, dengan makhluk. Berbeda, jauh berbeda. Tidak sama. Nah, jadi manduduan tauhid yang seperti itu tentu buan suan-suah balambe-lambe. Mudah-mudahan awak selalu istiqomah di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukhalafatul lil hawadith, sifat salbiyah yang dimiliki bagi Allah, Allah tidak sama dengan ciptaannya. Lawannya mumatsalatuhu lil hawadith, sama dengan ciptaannya. Kalau sama bukan Allah. Allah itu berbeda. Allah itu tidak berjirim. Nah, ini kita perhalus. Jirim itu adalah tubuh yang halus. Contohnya jin. Kan tubuh halus itu. Sama Allah dengan jin. Itu tadi sudah disampaikan tadi. Golongan jin tidak sama. Fallahu mukhalifun likulli makhluqin min insanin wa jinni. Allah itu tidak sama dengan insan, manusia dengan jin. Nah, gitu. Allah itu tidak berjisim. Ada jirim, ada jisim. Jirim itu tubuh halus, jisim itu jasad tubuh kasar. Allah tidak bertubuh kasar. Makanya tidak sama. Mukhalifatul lil hawadith. Ada juga kita perhalus, Allah itu tidak berjauhar. Jauhar itu sejenis bercahaya, bersinar. Woi, ampun nampak Allah kepetak di mana? Tabang di situ tuh. Enggak. Jangan. Itu daya hayal itu, imajinasi manusia.
Makanya kalau sudah berkaitan kepada arena-arena tauhid, nah itu harus diluruskan dan hati-hati di sana. Allah itu tidak bersinar, sinarnya merah, sinarnya kuning seperti sinar matahari, rembulan, redup-redup, atau model bola lampu putih. Ya, enggak. Bola lampu mana redup-redup dah? Enggak sama dengan itu. Jadi semua itu adalah memperhalus tingkat pemahaman tentang hakikatullah, hakikat Allah dalam kajian sifat 20 bicara masalah sifat-sifat Allah, yaitunya mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Jadi Allah tidak berjirim, tidak bertubuh halus, Allah tidak berjisim, tidak bertubuh kasar, Allah tidak berjauhar, Allah itu tidak bersinar, bercahaya dan segala macam. Allah tidak beraurat. Aurat itu artinya Allah tidak berupa seperti manusia, benda-benda, bentuk-bentuk, bentuk kursi. Nanti ada juga bahasan khususnya itu kursi Allah seperti apa. Dalam ayat kursi kan itu, wasi'a kursiyuhus sama wati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kursi awak ketek juga. Gadang lah masjid dari kursi awak lah. Tapi kursi Allah meliputi, berarti gadang. Iyo. Yang kursi itu sebenarnya apa kok sama aja kursi awak. Itu kajian khususnya pula itu nanti itu. Ada bab pembahasan tentang Isra wal Miraj, gitu. Ada arash. Arash itu seperti apa? Itu makanannya makanan iman. Jangan menghayal-hayal di situ, bisa seteres. Itu namanya kalau ndak hati-hati baburu ke padang data bagaikan depek rusuh balang kaki. Kalau baguru kepalang aja bagaikan bunga kambang tak jadi. Kayak gitu. Mulai kambang nyobai dari hujan, mangaruh cuy langsung lah. Gitu. Ibu ya. Makanya taruh mana ruih. Kalau ama-ama ibu-ibu rajin datang kemari, insyaallah mau rajin loh itu kan. Itu. Awak kan saling berbagi saja ilmu. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Kita 20 kalau tidak salah. Salat Isya kita. Jadi Allah tidak sama dengan ciptaannya. Kajiannya tentang sifat Allah yang ketiga, yaitunya sifat salbiyah, mukhalafatuhu lil hawadith. Lawannya adalah sifat mustahil bagi Allah, mumatsalatuhu lil hawadith. Sama. Kalau sama bukan Allah. Oh, Allah seperti ini? Enggak. Gitu. Tadi lah diuraikan tadi. Tidak berjisim, tidak berjirim, tidak bertubuh kasar, tidak memiliki dan segala macamnya. Oh, Allah mendengar? Iya. Oh, sama dengan kita? Iya. Oh, berarti sama-sama pendengarannya? Tidak. Baru. Metode dari segi tingkat pemahamannya saja. Kita melihat, iya. Allah melihat, iya. Berarti kita sama-sama melihat dengan Allah, iya. Tetapi berarti sama dong. Itu yang tidak bolehnya. Sama dong penglihatan kita dengan Allah? Tidak. Itu jawabannya. Kau contoh tadi. Awak lain nampak dindiang? Lain. Lain nampak atau enggak? Lain. Allah nampak atau enggak? Iyo. Berarti sama-sama mencari atau enggak? Iyo. Berarti samakah? Awalnya itu yang berlalu tuh. Berarti samakah penglihatan kita dengan penglihatan Allah? Tidak. Penglihatan awak nan di balik dindiang tidak nampak. Samantaro bagi Allah itu jangankan di balik dindiang, lebih dari balik dindiang saya nampak. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu contohnya tadi. Samu hitam, dia batu hitam di tengah malam, jam 3 malam, tu nampak dia Allah. Allah tahu. Dia awak mah tentu dah awak tu. Di luar tu sudah nampak dah awak dah. Sedang lagi pakai kacau lain nampak je dah. Boleh kalau tak pakai kacau. Gitu. Ini samu hitam tengah malam. Tak ada lampu doh.
Dia tiba tu hitam lo lai. Ndak kalam lai dulu lah kalan tu mah. Gitu. Lebih dari kalam, kalan. Gitu. Baik Bapak Ibu, Allahu minkum, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan hati kepada kita. Jadi pembahasan yang pertama tentang mukhalafatul hawadith sudah kita coba mendalaminya agar kita tetap istiqomah di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho. Mari kita istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.